Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengomentari salah satu ceramah dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar. Nampaknya ceramah ini sudah sangat lama, sudah beberapa tahun. Namun menarik untuk saya komentari karena ada satu hadis yang dibacakan oleh Habib tersebut. Ya, nampaknya hadis ini memang hadis yang seringkali dibacakan oleh para Habib-Habib Balawi dalam setiap kesempatan ceramahnya. Karena itu saya tertarik untuk mengomentari ceramahnya, dan juga saya akan mengomentari terkait makna hadis yang sering digembar-gemborkan oleh golongan Balawi. Namun sebelum saya lebih lanjut mengomentarinya, mari kita simak seperti apa ceramah dari Habib tersebut. Kalau menurut saya, hujatan, cacian itu masih enggak seberapa. Yang berbahaya kebencian di hatinya kepada cucu Nabi. Nabi SAW banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang mati dalam hatinya ada kebencian kepada cucuku, maka dia mati masuk neraka walaupun ibadahnya sehebat apapun. Dalam riwayat, walaupun mati di dalam Ka'bah. Hati-hati, kebencian kepada habaib membuat seseorang su'ul khatimah. Ya. Jadilah orang yang tengah. Cinta, tapi melihat habaib yang salah, usahalah untuk menyelamatkannya. Setelah penonton melihat video yang baru saja tampil, yaitu hadis yang dibacakan oleh Habib tersebut, kurang lebih begini: barang siapa yang meninggal dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, maka dia akan mati su'ul khotimah walaupun ibadahnya sehebat apapun. Atau dalam riwayat yang lain, walaupun ibadah dalam Ka'bah. Saya akan mengomentari terkait hadis tersebut, mengingat hadis itu begitu populer di kalangan habaib-habaib Balawi dan seringkali dibacakan dalam setiap ceramah-ceramahnya. Namun menurut saya, jika hadis tersebut maknanya semacam itu atau maksudnya semacam itu, betapa Rasulullah yang sangat kita cintai ini pilih kasih, jadi begitu mengistimewakan anak cucunya tanpa memandang seperti apa anak cucu tersebut. Padahal Rasulullah tercipta dan diutus ke bumi ini rahmatan lil alamin. Mestinya Rasulullah bukan hanya milik anak cucunya semata, tapi Rasulullah itu milik seluruh umat muslim di dunia. Karena itu, saya akan membacakan sedikitnya 3 hadis yang punya makna hampir sama dengan hadis yang dibacakan oleh Habib tersebut. Hadis yang pertama berbunyi, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lau anna rajulan sofana baina rukni wal maqam wa sholla wa shoma summa mata wa huwa mubhidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakholan nar. Artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, andai kata seorang laki-laki berdiri antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim melakukan sholat dan puasa,
kemudian meninggal dunia, sedangkan membenci ahli bait Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim. Jika hadis ini dilihat dari makna secara teks saja, ini tentu ekstrim. Hanya karena membenci anak cucu Rasulullah, maka kadar ibadah sehebat apapun ini tidak ada gunanya. Artinya orang tersebut tetap masuk neraka. Tentu Islam ini membeda-bedakan. Seakan-akan kita yang bukan keturunan Rasul ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan keturunan Rasulullah secara nasab. Kemudian hadis yang kedua saya bacakan. Qala alaihi sholatu wassalamu istada hudbullah alaman adani fi itrati, yang artinya Rasulullah bersabda, murka Allah menjadi sangat terhadap orang yang menyakiti aku tentang keluargaku. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tailami. Kemudian hadis yang ketiga ini terdapat dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi yang berbunyi, hurrimat al-jannatu alaman dzalama ahla baiti wa adhani fi itrati, yang artinya surga diharamkan bagi siapa saja yang mendalimi ahli baitku dan menyakiti aku melalui keturunanku. Untuk dapat memaknai hadis tersebut, alangkah baiknya kita bandingkan dengan hadis-hadis yang lain, sehingga kita dapat menyimpulkan makna sebenarnya yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut. Karena jika kita memaknai ahli bait itu keturunan Rasulullah secara garis nasab saja, tentu ini sebuah ajaran Islam yang sangat ekstrim dan tidak adil menurut saya. Karena keturunan Rasul itu bukan manusia maksum, dan tidak ada jaminan bahwa keturunan Rasulullah itu pasti baik. Kan begitu. Keturunan Rasulullah itu tidak ada jaminan semuanya menjadi orang yang baik. Tapi hanya karena itu keturunan Rasulullah, baik atau tidak baik, kita dituntut untuk memuliakan, bahkan ancamannya itu masuk neraka bagi siapa saja yang membencinya. Saya tidak sependapat jika artinya semacam itu. Maka saya akan membacakan hadis pembanding sehingga penonton akan bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa makna hadis tersebut tidak semacam itu. Sebelum kita melangkah membaca hadis pembanding untuk menyimpulkan sebuah makna hadis yang saya baca di atas, apa sih ahli bait? Ahli bait ini ada dua pendapat yang akan saya uraikan. Ada yang berpendapat bahwa ahli bait adalah orang-orang yang membersamai Rasulullah, yaitu Rasulullah sendiri, kemudian Siti Fatimah, kemudian sahabat Ali, kemudian Hasan dan Husain. Ini menurut pendapat yang pertama. Ini tentu sah-sah saja kalau hadis tersebut diartikan ahli bait yang isinya 5.
wajar ketika orang-orang yang membersamai perjuangan Rasulullah yang ikut merasakan pedihnya penderitaan pada saat Rasulullah berjuang menegakkan Islam, menemani Rasulullah pada saat dicaci, dihina, dicaci maki, dan dianggap orang gila. Ini tentu sangat wajar ketika ancamannya bahwa pembenci Ahlul Bait ini masuk neraka. Kemudian pendapat yang kedua, Ahli Bait adalah setiap anak cucu Rasulullah dari garis Hasan dan Husain, tidak ada batasnya. Itu adalah pendapat yang kedua. Jadi lebih luas dalam memaknai makna Ahlul Bait. Tetapi saya punya pendapat sendiri bahwa Ahlul Bait tidak hanya itu. Ahlul Bait menurut saya adalah setiap orang yang mengambil ajaran-ajaran Rasul dan Al-Quran dan mengikuti jejak Rasulullah. Ini adalah Ahli Bait Rasulullah. Apakah itu bernasab kepada Rasulullah atau tidak? Sepanjang orang tersebut benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah, ini masuk dan masuk kategori sebagai Ahli Bait. Nah, untuk menguatkan pendapat yang saya ucapkan ini, saya akan membacakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang termaktub dalam kitab Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud, dan beberapa kitab-kitab hadis lainnya. Hadis ini dalam bentuk teks yang sangat panjang, namun akan saya bacakan sampai tuntas biar kita bisa menyimpulkan sebagai pembanding dari hadis-hadis yang pertama saya bacakan. Hadis ini berbunyi, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qu'udan fadzakarul fitana fa'aktara fi dzikriha hatta dzakara fitnatal ahlas faqala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas qala hiya fitnatu harobin wa harobin summa fitnatu sarra daholuha au dahonuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni innama waliyal muttaqun summa yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dhilain summa fitnatu duhaima la tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamadhu latmah faidha kilang qata'at tamadat yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron hatta yasirun nasu ila fustatoini fustatu imanin la nifaqo fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi idha kana dhakum fantadiru dajjala minal yaumi au khotin. Artinya, kita pernah duduk bersama Rasulullah. Beliau mengupas tentang aneka macam fitnah ujian besar di akhir zaman. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah-fitnah itu, hingga beliau menyinggung tentang fitnah ahlas. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnah ahlas? Rasul menjawab, yaitu fitnah pelarian dan peperangan, kemudian fitnah sara, karena banyak bermegah-megahan hingga lupa dan jatuh dalam perilaku maksiat, yang asapnya dari bawah kedua kaki seseorang dari ahli baitku. Ia mengaku bagian dariku, padahal bukan dariku, karena sesungguhnya orang-orang yang aku kasihi hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Setelah itu fitnah Duhaima yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya ada seorang pria yang pada pagi harinya beriman,
tetapi pada sore harinya menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah, kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan, dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Hadis ini ada dalam riwayat Musnad Ahmad, urutan 6168. Hadis ini dalam narasi yang sangat panjang, tentu kita tidak bisa memaknai dengan makna secara tekstual saja. Karenanya hadis di atas ditafsiri oleh Syekh Ali bin Muhammad Al-Qari dalam karyanya Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masobih. Ini ditafsiri oleh Syekh Ali bin Muhammad Al-Qari. Yaz'umu annahu minni ay fil fi'li wa in kana minni fin nasab wal hasilu anna tilkal fitnata bisababihi wa annahu ba'isun ala iqamatiha wa laisa minni ay min akhillai au min ahli fil fi'li li anna law kana min ahli lam yuhayyij al fitnah wa nadhiruhu qauluhu ta'ala wa innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholeh. Artinya apa? Artinya, yang dimaksud ia mengaku bagian dariku adalah karena secara lahir kenyataannya memang ia bagian dariku, Nabi Muhammad dalam sisi nasab. Adapun hasil nyatanya, fitnah tersebut ada karena disebabkan olehnya, dan justru ia malah menjadi pembangkit fitnah tersebut. Maka Rasulullah bersabda, laisa minni, maksudnya adalah hakikatnya orang tersebut bukanlah ahli baitku atau keluargaku. Sebab apabila ia benar-benar ahli baitku, tentu ia tidak berkontribusi pada fitnah tersebut. Dari hadis yang baru saja saya bacakan, ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan, bahwa ahli bait adalah setiap orang yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, tidak pandang apakah ia bernasab kepada Rasulullah atau tidak. Bahkan dalam hadis ini sangat jelas bahwa orang yang dicintai Rasulullah adalah orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah tidak menganggap ahli baitnya atau orang yang berketurunan langsung kepada Rasulullah, kalau memang tidak mencerminkan sifat Rasulullah, maka Rasulullah tidak menganggap sebagai ahli baitnya. Jadi kesimpulan dari hadis ini, ahli bait itu siapapun muslim yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah itu disebut itroh atau ahli bait. Maka sangat wajar ketika hadis bahwa barang siapa yang mati dalam kondisi membenci ahli bait Rasulullah, itu maksudnya orang-orang yang benar, orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya serta meninggalkan larangannya, kemudian dibenci, ini menjadi racun. Maka sangat wajar ketika Allah mengganjar bahwa sang pembenci masuk ke dalam neraka. Lah kalau pemanaan dari Habib-Habib golongan Ba'alawi bahwa hadis itu sangat populer, bahkan dijadikan alat sebagai alat pendoktrin setiap jamaahnya, agar jamaahnya itu tunduk, patuh, dan hormat sehormat-hormatnya, karena diancam dengan hadis tersebut. Barang siapa yang mati dalam kondisi membenci anak cucu Rasulullah, maka ia akan mati dalam kondisi su'ul khotimah. Sebenarnya tidak semacam itu maknanya. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ahli bait atau itroh itu siapapun muslim
yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, maka ketika dibenci, ini ganjaran pembencinya mati dalam kondisi su'ul khotimah. Ini masih bisa diterima akal. Tapi kalau di situ ahli bait diartikan anak cucu Rasulullah, artinya orang-orang yang bernasab langsung kepada Rasulullah, kemudian ketika dibenci, sang pembencinya masuk dalam neraka tidak pandang seberapa banyak amalnya. Ini tentu tidak adil. Kesannya Islam itu membeda-bedakan, mengistimewakan anak cucu Rasulullah, sedangkan anak cucu Rasulullah tidak ada jaminan menjadi orang yang baik. Sehingga pusaka atau doktrin dari golongan Ba'alawi ini nakut-nakutin muslim pribumi. Makanya muslim pribumi itu tunduk setunduk-tunduknya pada Habib Ba'alawi, karena ya didoktrin pakai hadis itu. Silakan penonton bandingkan antara makna dari hadis-hadis yang saya bacakan di atas yang dimaknai oleh para habaib Ba'alawi dengan makna secara tekstual saja, yaitu barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah maka matinya su'ul khotimah. Bahkan dalam hadis yang lain maka matinya masuk neraka. Ini ekstrim kan? Ekstrim. Bandingkan dengan hadis pembanding yang saya baca, bahwa yang disebut ahli bait adalah setiap muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran dan ajaran-ajaran Rasulullah, tidak pandang apakah bernasab langsung kepada Rasulullah atau tidak, maka itu disebut ahli bait. Artinya muslim yang taat itu ahli bait Rasulullah. Maka sangat wajar ketika muslim taat kemudian dibenci, ini sang pembencinya dibenci oleh Allah kemudian diganjar dengan masuk neraka. Ini lebih masuk akal. Cuma Habib Ba'alawi itu memang gemar memanfaatkan hadis yang hadis itu mendukung keistimewaan klannya. Mereka merasa bahwa mereka itu keturunan Rasulullah sehingga layak diistimewakan seistimewa-istimewanya. Padahal makna dari hadis tersebut tidak semacam itu. Nah, ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Berhati-hatilah dalam memaknai sebuah hadis, karena hadis ini seringkali bisa dimaknai dengan makna yang sesuai dengan kehendak apa yang disabdakan Rasulullah, ketika kita harus mengambil hadis-hadis pembanding. Ya, saya berpesan kepada ulama-ulama pribumi yang masih menganggap bahwa hadis tersebut maknanya semacam itu, tolong dipikir kembali dan tolong buka hadis-hadis pembanding sehingga akan menemukan makna yang sebenarnya, bahwa makna ahli bait di situ atau itroh di situ maksudnya adalah setiap muslim yang taat kepada Allah dan ajaran Rasulullah, bukan ahli bait itu anak cucu Rasulullah. Kadang-kadang mentang-mentang merasa anak cucu Rasulullah sehingga minta atau ngemis-ngemis penghormatan, minta dihormati dengan penghormatan yang lebih, dan jamaahnya ditakut-takutin biar hormat sehormat-hormatnya, biar Habib dari klan Ba'alawi ini berbuat seenaknya. Muslim pribumi tidak berani menegurnya karena ada embel-embel itu anak cucu Rasulullah, nanti ngualati. Tidak. Yang ngualati itu adalah orang alim yang taat kepada Rasulullah. Itu pasti ngualati, karena orang benar ketika dibenci, dicaci, ini ngualati, ini benar. Tapi
kalau meskipun itu cucu Rasulullah tapi menyimpang dari ajaran Rasulullah, Rasulullah sendiri tidak menganggap bahwa itu dzurriyyahnya. Dalam hadis pembanding yang saya bacakan, itu kan jelas bahwa Rasulullah tidak menganggap sebagai ahli baitnya, meskipun orang tersebut nyata-nyata secara nasab adalah keturunan Rasulullah. Tetapi ketika ajarannya menyimpang, berkepribadian tidak seperti kepribadian Rasulullah, maka Rasulullah tidak menganggap itu ahli baitnya. Kemudian disambung dengan sabda Rasulullah bahwa orang yang aku cintai adalah orang yang bertakwa. Jadi jelas bahwa ahli bait adalah setiap muslim yang bertakwa. Ini adalah ahli bait Rasulullah. Dan muslim yang bertakwa ketika dibenci kemudian menimbulkan kemarahan Allah sehingga pembencinya masuk neraka, ini masuk akal. Mohon dipikir kembali. Dan untuk Habib-Habib dari golongan Ba'alawi, stop mendoktrin, stop memakai hadis-hadis yang mendukung klannya, yang membungkam jamaahnya sehingga jamaahnya itu tunduk setunduk-tunduknya. Stop. Karena pribumi sudah mulai sadar dan pribumi secara massal sudah mulai mencermati ceramah-ceramah kalian semua. Karena kalau saya mencari video-video di YouTube, ini banyak banget video dari habaib Ba'alawi yang membacakan hadis tersebut di setiap ceramah-ceramahnya. Jadi ceramahnya itu isinya itu saja, mendoktrin agar pribumi tunduk setunduk-tunduknya. Stop. Seorang keturunan Rasulullah asli ini tidak memikirkan apakah ia dianggap keturunan Rasulullah atau bukan. Tapi kalau yang ngemis-ngemis minta dihormati, yang gembar-gembar kesana kemari mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ini yang layak diteliti keasliannya. Kan logikanya begitu. Ulama kan mengatakan man qala aliman fahuwa jahilun. Orang yang gembar-gembar mengaku alim itu sesungguhnya orang bodoh. Sebaliknya, orang yang gembar-gembar kesana kemari mengaku anak cucu Rasulullah, maka itu bukan anak cucu Rasulullah. Logikanya kan semacam itu. Seseorang yang bergaris keturunan Rasulullah, ini logikanya tidak perlu gembar-gembor. Karena sebuah nasab ini tidak penting. Bahkan sebuah nasab ini tidak menjamin seseorang selamat di akhirat. Karena yang menyelamatkan nanti di akhirat adalah amal perbuatan, tidak memandang Anda keturunan siapa. Saya kira cukup komentar saya dari ceramah Habib tersebut. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.